Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan sharing mengenai open access. Jadi kali ini kita akan bahas apa sih pengertian open access dan juga jenis-jenisnya apa aja. Yang pertama, pengertian open access dulu ya. Suatu karya itu bisa disebut open access atau aksesnya terbuka jika karya tersebut secara gratis segera tersedia secara online. Jadi kalau orang lain mau akses karya tersebut, mau cari karya tersebut, mau unduh karya tersebut, itu ada tersedia secara online dan juga gratis tanpa embel-embel biaya apapun. Nah, kalau suatu artikel itu dia open access, maka artikel tersebut berhak untuk digunakan oleh khalayak umum dalam lingkungan digital gitu ya. Nah, open access ini jenisnya ada dua ya. Ada gold open access, ada green open access. Yang pertama ini gold open access. Kalau gold open access ini berasal dari jurnal atau publisher ya. Jadi publisher itu menyediakan akses online secara gratis atas konten menyeluruh dari suatu jurnal ataupun buku. Kalau kita publish di jurnal ini, maka misalnya publish artikel ya, nah full papernya bisa di-download oleh siapa saja. Kalau kita publish buku di jurnal ini, bukunya full semuanya bisa di-download siapa aja secara gratis. Nah, meskipun yang akses itu bisa mendapatkannya secara gratis, tetapi uh, tidak halnya dengan penulisnya ya. In some cases, publishernya itu charge biaya, namanya biasanya disebut article processing charge. Nah, kalau orang-orang yang penelitiannya dapat dana dari universitasnya misalnya, atau dari suatu funding body, itu no problem ya. Jadi nanti invoice-nya tinggal dikirim aja ke universitas atau funding body-nya. Mereka yang akan bayar. Tapi kalau yang nggak dapat pendanaan, bantuan pendanaan seperti ini ya harus bayar sendiri. Jadi perlu mikir juga ya kalau mau milih gold open access. Karena masing-masing jurnal itu biaya APC-nya beda-beda. Ada yang mungkin di bawah $1.000, ada yang bisa sampai di atas 3.000 US dollar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apakah semua jurnal atau yang gold open access ini berbayar? Tidak. Beberapa waktu lalu saat saya mencoba cari jurnal untuk publish artikel, ada juga beberapa yang gold open access tapi free. Tapi jurnalnya memang terbatas sekali jumlahnya yang di bidang keilmuan saya yang sempat saya cari sih ya. Itu dan peringkatnya juga nggak yang tinggi, peringkatnya ada yang Q3 atau 4 gitu kalau nggak salah ingat. Dan nggak ini juga ya, mungkin susah juga publish ke sana karena kan dia free, open access, udah jurnal internasional juga yang mau submit ke sana tuh banyak sekali, jadi saingannya yang banyak gitu. Ada juga jurnal di Q2 yang free gitu ya APC-nya, dan dia open access juga, tapi juga itu saingannya termasuk susah sekali untuk bisa submit ke sana. Gitu. Kemungkinan base reject-nya itu tanpa melalui peer review itu lebih tinggi. Nah, bagaimana sih proses dalam Gold Open Access itu kalau milih skema ini? Yang pertama ini kalau peneliti kan melakukan penelitian dulu, kemudian menulis artikel. Setelah itu manuskripnya disubmit ke Open Access Journal dan direview oleh rekan sejawat atau peers. Nah, kalau diterima ya manuskripnya akan dipublikasikan. Author atau penulis tetap memiliki copyright-nya, tapi memberikan grant atau mengizinkan, memberi license ke publisher untuk mempublikasikan karya kita. Copyright tetap di kita. Nah, selanjutnya ini yang sudah kita bahas tadi, authors may be required to pay publisher an article processing charge to cover publishing cost. Karena kan untuk nge-host
jurnal di suatu website itu kan perlu biaya. Kemudian yang ngedit-ngedit artikel kita supaya tampilan akhirnya itu seperti standarnya jurnalnya itu kan juga ada petugasnya sendiri. Kemudian reviewer meskipun sedikit ya, tapi ada juga dana yang masuk ke reviewer, meskipun nggak seberapa sih. Atau malah mungkin nggak ada, cuma reviewernya dapat diskon aja nanti kalau mau submit ke sana gitu kan. Tapi ada dana-dana lah untuk membuat suatu artikel itu bisa open access gitu. Untuk maintenance website misalnya. Jadi memang kita bisa jadi bayar artikel processing charge ini. Nah, selangkah selanjutnya yaitu setelah kita entah jadi jurnalnya nyuruh bayar atau enggak ya, free atau enggak, setelah semua urusan itu beres, publish version of articles immediately accessible to public. Di sini kita udah bisa share karya kita kemana-mana, siapa aja udah bisa download secara gratis. Dan halayak umum itu dapat menggunakan karya kita under open license, jadi boleh dibagi ke mana aja tanpa ada batasan gitu ya. Nah, hal ini tentu saja accelerated scientific progress and maximize return on public investment. Jadi mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan ya, dan bagaimana hasil karya kita, hasil penelitian kita itu bisa segera diakses oleh masyarakat. Misalnya ini kan penting banget, misalnya penelitiannya di bidang kedokteran, menemukan obat tertentu yang manjur, metode pengobatan tertentu yang mutakhir yang ternyata jauh lebih efisien daripada metode yang ada, itu kan perlu segera didiseminasikan, perlu segera diketahui halayak banyak. Jadi memang dengan adanya open access ini, dengan karya kita bisa digunakan seluas-luasnya oleh masyarakat, itu akan mendorong meningkatnya atau berkembangnya pengetahuan secara lebih pesat gitu. Nah, oke, kita sekarang pindah bahasan ke green open access. Tadi udah gold, emas gitu ya. Ini green yang hijau-hijau gitu. Apa sih green open access itu? Nah, kalau gold open access itu kan tentang jurnal atau publishernya gitu ya. Kalau green open access ini dari penulisnya sendiri, researchernya sendiri, penelitinya sendiri, itu berusaha menyediakan karyanya supaya bisa diakses publik, baik melalui preprint atau postprint ke suatu repositori. Udah pernah dengar preprint belum? Kalau preprint ini gini, kita sudah selesai penelitian, kita sudah bikin draft makalah, tapi kita belum submit kemana-mana, dan makalah kita belum sama sekali pernah direview oleh orang lain, maksudnya belum melalui tahap peer review gitu. Tapi kita ingin halayak umum segera dapat akses. Nah, kita postlah makalah kita itu yang belum melalui peer review ke suatu repositori. Karena ada ya beberapa ya sekian open access website yang memfasilitasi hal ini, atau bahkan di universitas masing-masing, misalnya kalau dosen peneliti di kampusnya itu kan ada repositori gitu ya, itu di upload aja di sana gitu. Nah, ini kadang ada yang mempermasalahkan, nanti kalau dituduh plagiasi gimana? Udah di upload tapi nanti masih publish di jurnal, itu double publikasi dong. Tidak, bukan. Preprint itu bukan publikasi resmi. Preprint itu hanyalah gini, peneliti itu mengarsipkan karyanya di suatu repositori supaya bisa segera diakses publik. Jadi itu bukan bentuk publikasi gitu ya. Jadi beda, jadi nggak perlu khawatir kalau nanti udah di preprint nanti disebut double publikasi lagi, disebut plagiat karya sendiri. Nggak perlu khawatir. Itu salah paham kalau pengertiannya seperti itu gitu ya. Nanti dijelaskan secara lebih mendetail tentang preprint itu ya. Nah, ketika kita menyimpan, mengupload karya yang belum melalui peer review ke repositori, itu akan membuat halayak umum bisa mengakses karya kita. Kalau di kampus saya, misalnya di USQ, itu ada namanya USQ ePrints. Di UNY, kampus saya, Universitas Negeri Yogyakarta, itu juga ada printnya. Prosesnya gimana kalau green open access? Jadi
tahap pertama masih sama, peneliti melakukan penelitian, kemudian menulis hasilnya dalam bentuk artikel. Artikel kemudian disubmit ke jurnal yang universitas kita itu berlangganan atau subscribe ke jurnal itu. Kalau di universitas berkelas internasional biasanya kan memang subscription jurnal-jurnal tertentu ya, atau platform tertentu, misalnya subscription ke EBSCOhost atau Web of Science, ProQuest dan sejenisnya mungkin gitu ya, atau jurnal-jurnal tertentu lah, sehingga bisa mengakses semua artikel yang ada di jurnal-jurnal sana, di database-nya sana. Nah, tetap aja karya kita akan direview oleh rekan sejawat atau ahli di bidangnya, peer reviewer. Terus nanti kalau sudah accepted, diterima, nanti authors atau penulis memberikan copyright pada publishers, tapi tetap memiliki hak untuk mendiseminasikan kopi dari accepted manuskrip melalui repository yang terbuka. Jadi gini, saat kita submit artikel ke jurnal, itu kan nanti dinilai peer reviewer, dapat masukan-masukan. Kembali kita kan, nah kita revisi makalah kita sesuai masukan peer reviewer. Kemudian setelah revisi beres, kita submit lagi artikel kita. Nah nanti reviewer akan melihat apakah sudah layak, editor juga lihat sudah mengikuti saran dari reviewer enggak. Kalau sudah mengikuti semuanya, kemudian lolos, dapat status accepted, diterima, nah itu maksudnya manuskrip kita versi yang diterima itulah yang bisa kita unggah di repository yang kita gunakan lah, misalnya kalau diunggah di ResearchGate itu kan platform untuk saling berbagi karya ilmiah ya, untuk peneliti ResearchGate, LinkedIn atau website open access yang lain atau di website kampus itu boleh. Karena apa? Accepted manuskrip tadi itu nanti tuh bukan manuskrip yang akan diunggah sebagai versi akhir oleh si pihak jurnal. Nanti akan tetap diolah dari sana, staffnya itu mungkin tabelnya ngaturnya di mana, figurnya supaya lebih bagus dia tampilannya ditaruh di mana, pokoknya masih ditata-tata gitulah. Jadi bukan tampilan akhir yang akan kita lihat, bisa jadi kayak gitu. Makanya kita masih boleh mengupload accepted manuskrip itu melalui suatu repository. Nah, kemudian kita sudah upload di repository yang kita pilih sendiri. Nah, terus karya kita gimana? Karya kita yang sudah diolah sama staff jurnal gitu, kan publish tuh. Nah, itu versi publish-nya, full paper-nya itu bisa segera diakses oleh para jurnal subscribers segera. Jadi siapa aja sih yang subscribe jurnal itu? Ya, mereka semua bisa akses. Kalau nggak berlangganan ya nggak bisa. Kan, kalau untuk pihak lain yang nggak berlangganan jurnal itu ya nanti kena embargo, nggak bisa akses. Jadi accepted manuscript version itu mungkin akan diembargo temporarily atau secara sementara. Ada yang 6 bulan, 1 tahun, tergantung kebijakan jurnal itu. Ini kita bisa tahu di submission guideline, biasanya ada panduannya. Setelah embargo period habis, khalayak umum bisa mendownload kopi dari karya kita melalui repository. Nanti embargonya selesai ya sudah, khalayak umum bisa secara gratis mendapatkan karya Anda. Nah, hal ini nanti diharapkan nanti mempercepat progres kemajuan ilmu pengetahuan gitu ya. Sebentar ya, kita istirahat sebentar, ada suara azan. Kita stop sebentar, saya stop dulu rekamannya. Kita lanjut lagi ya. Tadi udah bahas ada gold, open access, ada green, open access. Nah, sebenarnya tadi udah mau selesai videonya, jadi intinya sekarang di era open access ini harapannya kita memang berusaha supaya karya yang kita buat itu bisa dimanfaatkan
sebesar-besarnya oleh khalayak umum. Jadi salah satu caranya yaitu dengan mendukung atau mensupport open access. Baik jalur gold open access ataupun green open access silahkan dilakukan sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Any question about open access, you can drop an email to my email fitria.dwi.andiani@uny.ac.id. Sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.